Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyani Hidayat dengan teman saya Dwiki Anantia Fergia. Kami dari Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi yang sedang menjalani kepanitiaan klinik elektif kardiologi. Pada hari ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai gagal jantung. Jangan lupa disimak. Oke teman-teman, jadi di sini apakah yang terjadi dengan gagal jantung? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu jantung. Jantung adalah suatu organ di dalam rongga tubuh kita, di mana fungsinya adalah untuk memompa darah. Nah, dari ini akan disalurkan kepada otak, kepada paru-paru, kepada hati, usus, sampai dengan ke kaki. Nah, darah ini mengandung oksigen, di mana oksigen ini adalah sebagai nutrisi daripada sel-sel serta jaringan tubuh kita, mulai dari sel hati, sel-sel di usus, sel-sel di otak. Nah, ini harus dinutrisi oleh oksigen, di mana ini dipompa oleh jantung. Nah, ketika jantung ini berfungsi dengan menurun atau berfungsinya bermasalah, nah ini akan terjadi kerusakan daripada sel-sel tubuh kita semua. Jadi gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan jumlah yang cukup. Nah, ini akan timbul gejala-gejala akibat adanya gagal jantung, dan ini dapat mengancam jiwa pada pasien tertentu. Nah, kira-kira seberapa sering sih kasus ini terjadi? Di Indonesia ini angka kematian ini juga cukup besar, yaitu sekitar lebih dari 5%. Ini merupakan angka yang sangat tinggi di negara berkembang seperti Indonesia ini. Oke teman-teman, jadi sini akan kita bahas mengenai siapa saja orang yang berpotensi mengalami gagal jantung ya. Yang pertama di sini ada pasien dengan diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi, di mana pasien dengan gula darah tinggi ini mengalami potensi yang tinggi untuk terjadinya gagal jantung. Yang kedua ada hipertensi atau darah tinggi. Ini juga merupakan pasien dengan potensi tinggi mengalami gagal jantung. Lalu yang ketiga ada sindrom metabolik. Sindrom ini merupakan sindrom yang berhubungan dengan adanya kardiovaskular, metabolik, serta adanya darah tinggi juga. Lalu selanjutnya yang ketiga ada obesitas atau berat badan yang berlebih. Nah, di mana obesitas ini juga merupakan potensi mengalami gagal jantung akibat adanya inflamasi yang terus berkembang di dalam tubuhnya ketika dia mengalami obesitas. Lalu selanjutnya ada hiperlipidemia atau kita sebut awalnya itu adalah kolesterol tinggi atau lemak dalam tubuh kita tinggi. Nah, ini juga berpotensi mengalami gagal jantung. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada perokok, di mana perokok ini merupakan faktor risiko atau potensi mengalami gagal jantung akibat zat-zat yang toksik di dalam perokok tersebut. Selanjutnya, di sini ada keadaan yang dapat memperburuk gagal jantung. Yang pertama ada gangguan irama yang berat seperti takikardi atau jantung yang berlebih ataupun bradikardi atau jantung yang rendah. Lalu yang kedua ada sindrom koroner akut. Yang ketiga juga ada infeksi, di mana infeksi juga dapat memperburuk gagal jantung. Lalu yang keempat ada PPOK atau asma pada pasien-pasien paru. Lalu yang kelima ada anemia atau kurang darah. Yang keenam ada gangguan ginjal. Dan yang terakhir ada tidak patuh dalam minum obat. Nah, ini berlaku untuk ketika pasien sudah mengalami masalah jantung, misalkan pasien sudah mengalami jantung koroner atau penyempitan jantung. Nah, ini harus patuh dalam minum obat. Karena ketika obat itu tidak diminum secara teratur, ini akan menimbulkan adanya gagal jantung yang sangat buruk. Selanjutnya kita akan membahas apa saja tanda-tanda dari gagal jantung. Yang pertama dan paling sering dikeluhkan oleh pasien yang mengalami gagal jantung adalah mudah lelah. Pasien-pasien ini menjadi mudah lelah dari keadaan sebelumnya ketika mereka belum mengalami gagal jantung. Yaitu contohnya misalkan mereka biasa melakukan aktivitas dengan normal, tapi sekarang untuk melakukan aktivitas yang mereka biasa lakukan, mereka menjadi mudah lelah. Misalkan jalan sekitar 200 meter mereka biasanya masih bisa, namun sekarang menjadi mudah lelah. Kemudian ada juga sesak nafas atau nafas yang pendek. Mereka merasakan bahwa ketika beraktivitas mereka menjadi sulit mengambil nafas atau nafasnya itu tidak sepanjang biasanya. Lalu ada juga batuk. Batuknya itu biasanya bukan terjadi setiap saat, tapi batuknya itu biasanya terjadi malam hari. Terkadang banyak juga pasien-pasien yang mengalami batuk ketika tidur, jadi mereka harus terbangun untuk terbatuk.
Kemudian ada juga bengkak pada tubuh. Jadi mereka merasakan bahwa kakinya kok sekarang jadi semakin sering membengkak seperti itu. Kemudian adanya peningkatan atau penurunan berat badan secara tiba-tiba. Untuk peningkatan berat badan harus diawasi bila adanya peningkatan berat badan sebanyak 3 kg dalam 2 hari. Hal tersebut harus segera dikonsultasikan kepada dokter jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah urinnya menjadi sedikit, di mana saat pipis volume urin yang keluar itu menjadi lebih sedikit tanpa adanya peningkatan frekuensi atau lebih sering pipis. Kemudian ada tangan dan kaki yang dingin. Pasien-pasien juga merasakan bahwa tangan dan kaki yang dingin. Hal tersebut biasanya dikarenakan kurangnya aliran darah ke daerah-daerah seperti tangan dan juga kaki. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan atau perjalanan dari penyakit gagal jantung ya. Yang pertama ada tahap A. Tahap A ini merupakan tahap yang belum bergejala, di mana ini dia hanya mempunyai resiko gagal jantung. Yang tadi saya sebutkan bahwa adanya gula darah tinggi atau diabetes mellitus, yang kedua adanya hipertensi atau darah tinggi, lalu ada sindrom metabolik, lalu ada hiperlipidemia atau kolesterol tinggi, lalu adanya perokok dan juga berat badan yang berlebih. Nah, ini merupakan resiko-resiko daripada gagal jantung, sehingga pasien tersebut merupakan pasien yang tergolong ke dalam tahap A dan belum bergejala. Lalu selanjutnya ada tahap B. Tahap B ini adalah tahap pregagal jantung, di mana pasien juga belum bergejala, tapi pasien sudah terbukti adanya kelainan dari jantung. Apakah jantungnya itu ada yang menyempit atau adanya suatu kelainan dari jantung tersebut. Nah, itu masuk ke dalam tahap yang B. Tapi dia belum bergejala ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada tahap C, di mana tahap C ini adalah gagal jantung yang sudah bergejala. Dia sudah mengalami gejala baik itu sesak napas, lalu sering batuk di malam hari, atau sesak napas ketika sedang berbaring, atau adanya kaki yang bengkak. Nah, ini juga merupakan tahap masuk ke dalam tahap C atau tahap yang sudah bergejala. Lalu selanjutnya ada tahap D. Tahap D ini adalah pasien yang bergejala tapi dia sering kambuh dan sangat berat, sehingga pasien ini harus bolak-balik ke rumah sakit untuk dirawat inap akibat gejala tersebut. Sekarang bagaimana sih cara mencegah gagal jantung? Yang pertama, pencegahannya adalah melakukan olahraga 2-3 kali seminggu. Tentunya olahraga yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berumur lanjut dan juga orang yang masih muda itu sangat berbeda. Jadi untuk orang-orang yang berusia lanjut ataupun yang sudah memiliki keadaan spesifik pada jantungnya, olahraganya itu bisa dilakukan dengan olahraga yang ringan seperti berjalan kaki dan juga naik sepeda. Sepedanya itu bisa sepeda statis ataupun sepeda biasa. Dilakukannya itu berapa lama? Yaitu 30-90 menit. Nah, untuk durasinya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Untuk frekuensinya itu bisa dilakukan 2-3 kali seminggu. Selanjutnya adalah konsumsi makanan yang bergizi. Di mana makanan yang bergizi ini berarti real food, di mana masakannya benar-benar makanannya itu dimasak sendiri, bukan yang instan. Kemudian disesuaikan juga dengan diet masing-masing keadaan yang sudah dipunya. Contohnya untuk pasien yang memiliki diabetes mellitus, menghindari makanan yang tinggi gula, makanan manis-manis. Nah, makanan yang manis ini juga menyebabkan gula darah tinggi. Selain makanan yang manis, juga makanan yang tinggi karbohidrat, contohnya seperti nasi dan juga mie. Nah, untuk karbohidratnya bisa diganti kepada umbi-umbian seperti singkong ataupun ubi ataupun kentang. Selanjutnya makan makanan yang tinggi serat, yaitu makan buah dan juga makan sayur-sayuran. Jangan lupa untuk menghindari makanan yang tinggi lemak, contohnya seperti goreng-gorengan ataupun santan. Lalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, di mana untuk pasien yang masih belum memiliki gagal jantung harus memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya 2 liter dalam sehari. Lalu untuk yang sudah memiliki keadaan gagal jantung ataupun penyakit pada ginjal, minumnya itu harus dibatasi. Kemudian berhenti merokok. Untuk pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit, kalau misalnya masih merokok harus diberhentikan. Kemudian membatasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Ingat ya, 1 sendok teh per hari berarti untuk makan pagi, siang, dan malam, bukan 1 kali makan maksimal 1 sendok teh. Jadi harus 1 sendok teh untuk 3 kali makan. Kemudian berhenti mengonsumsi alkohol jika masih mengonsumsi. Selanjutnya cara yang lain untuk mencegah gagal jantung adalah memonitor penyakit, contohnya yang punya darah tinggi, yaitu harus monitor tekanan darah secara berkala. Nah, jika Bapak Ibu ini punya alat-alat untuk mengukur tekanan darah, tensi di rumah, itu boleh sekali dilakukan. Namun jika tidak ada, juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat atau ketika kontrol ke rumah sakit. Lalu juga bisa melakukan monitor gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Bagi yang punya stiknya di rumah bisa dilakukan
pengecekan secara berkala dan juga nanti bisa ditulis di kertas untuk nantinya dilaporkan. Nanti kalau misalnya di rumah tidak ada, bisa dilakukan biasanya di apotek juga sudah bisa melakukan pengecekan gula darah ataupun di fasilitas kesehatan terdekat. Bagaimana cara mencegah gagal jantung? Yang selanjutnya adalah bila memiliki penyakit jantung sebelumnya, pastikan kondisinya stabil. Tidak bergejala bukan berarti stabil. Jadi Bapak Ibu sekalian ini jangan merasa bila tidak mengalami gejala berarti saya sehat-sehat aja. Belum tentu seperti itu. Karena yang akan mengevaluasi keadaan Bapak Ibu sekalian adalah dokter nantinya di saat Bapak Ibu semua kontrol. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari kontrol rutin ke dokter. Untuk mengevaluasi keadaan dari Bapak Ibu sekalian, ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan yang bisa melihat keadaan Bapak Ibu, yaitu contohnya ada ronsen dada, ada cek darah, ada direkam jantung, kemudian ada USG jantung atau ekokardiografi, ada treadmill test dan juga CT scan. Nah, dari semua pemeriksaan ini maka akan dievaluasi apakah Bapak Ibu sekalian ini butuh penanganan lebih lanjut atau pengurangan dosis dan lain-lain. Selanjutnya harus patuh minum obat yang sudah diberikan oleh dokter. Nah, jadi obatnya ini harus hanya diberikan oleh dokter ya Bapak Ibu. Jangan misalkan Bapak Ibu punya tetangga yang mengalami darah tinggi, lalu Bapak Ibu hanya bertanya pada tetangga obatnya apa, lalu membeli ke apotek. Tidak boleh seperti itu. Ataupun Bapak Ibu datang ke apotek lalu bilang beli obat darah tinggi. Tidak bisa, karena obat itu setiap individu berbeda. Jadi kondisi Bapak Ibu sekalian ini berbeda dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Lalu apa saja sih komplikasi gagal jantung? Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengalami gagal jantung, ini adalah komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi jika tidak rutin mengonsumsi obat atau tidak patuh terhadap dietnya. Yang pertama adalah gagal ginjal, kemudian kerusakan hati, penumpukan cairan pada paru yang paling sering terjadi dan akan menyebabkan sesak napas dan juga batuk, kemudian adanya tingginya tekanan darah pada pembuluh darah di paru, adanya cairan di rongga perut, kemudian bisa juga terjadi serangan jantung, stroke, lalu kegagalan fungsi pada banyak organ, karena seperti yang kita tahu jantung fungsinya adalah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan juga bisa terjadi kematian mendadak. Sekarang Bapak Ibu sekalian sudah tahu kan tanda-tanda dari gagal jantung? Jadi jangan lupa untuk cek diri dan juga orang-orang sekitar secara berkala ya. Jangan lupa datang ke dokter ya teman-teman. Mari lakukan pencegahan dan deteksi dini gagal jantung sebelum terlambat. Terima kasih.